Shalom, salam jumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam dalam channel YouTube Gemit Klasis TTU bersama saya Cafik Febrina Jumiati TV STH melayani di wilayah Bikomi. Hari ini kita akan dituntun dalam terang firman Tuhan di bawah tema memahami kepemimpinan Allah dalam perjuangan hidup. Firman Tuhan yang datang bagi kita saat ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Mari mengurapi kami supaya firman-Mu menjadi alat pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan kami, di mana saja kami berada. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua yang terambil dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-40, dan di sini yang menjadi bagian terpenting atau yang dapat saya bagikan sebagai refleksi iman kita ialah dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan tidak terlepas dalam tuntunan penyertaan Roh Kudus. Shalom jemaat Tuhan sekalian. Setiap kita orang Kristen, ketika kita ingin untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, supaya apa yang kita inginkan itu mengantar kita pada ungkapan syukur, rasa bahagia, rasa sukacita yang luar biasa, tentu kita tidak pernah luput dari yang namanya berjuang, berusaha dalam suatu proses. Dan untuk bisa melewati setiap proses itu, tentu ada harga yang harus kita bayar. Ada tenaga, bahkan ada air mata. Semua itu membuktikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwa kita mampu untuk bisa berjuang mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan semuanya itu sebagai orang beriman, kita tidak pernah luput dari yang namanya kita harus memahami kepemimpinan Allah dalam perjuangan hidup kita. Untuk sampai pada suatu keberhasilan, ada kerja Roh Kudus dalam diri kita, dan itu penyertaan Allah supaya kita dimampukan untuk bisa berjuang dalam apa yang kita harapkan. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita tidak pernah bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari keluarga, dari orang-orang yang menyayangi kita, yang mengharapkan supaya kita bisa berdiri sebagaimana yang mereka harapkan, menjadi baik di tengah-tengah komunitas kita, dalam rumah kita sendiri, lingkungan masyarakat, bahkan dalam gereja. Perjuangan dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita itu mengantar kita pada suatu kesempatan atau suatu momen di mana kita menyadari bahwa kita bisa berdiri seperti saat ini karena doa, dan juga kita melihat mereka sebagai motivasi terbesar untuk bisa mencapai sesuatu yang baik. Karena itu jemaat Tuhan yang diberkati, tema renungan kita sore hari ini, memahami kepemimpinan Allah dalam perjuangan kita. Saya melihat dan berefleksi tentang firman Tuhan sore hari ini dari kacamata kehidupan saya sendiri. Untuk bisa sampai di tahap ini, di titik ini, berdiri menjadi seorang Cafik, saya pernah berjuang. Saya pernah berusaha, saya pernah menangis, saya pernah merasa tertinggal, saya pernah merasa diabaikan. Saya seperti tidak melihat kemurahan Tuhan dalam proses saya. Tapi ketika ada dukungan dari
dari orang tua, bersaudara, dan keluarga. Itu menjadi motivasi saya untuk bisa berdiri seperti saat ini. Ini menjawab tema yang sore hari ini, atau saat ini, atau hari ini saya sampaikan kepada Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, bahwa saya memahami kepemimpinan Allah dalam perjuangan saya. Untuk sampai di titik ini, ada dukungan, ada doa, dan itu membuat saya juga untuk memberi diri, takut Tuhan, dan juga mengundang Tuhan dalam diri saya, supaya ketika harapan dari orang tua menjadi seorang pelayan kelak nanti, itu juga menjadi doa yang Tuhan jawab di setiap sepertiga malam mereka, atau di saat-saat teduh mereka, kapanpun itu waktunya. Jemaat Tuhan yang diberkati, untuk sampai pada suatu posisi atau suatu keadaan di mana orang lain bisa melihat kita sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil, sudah saya bilang di awal tadi, bahwa ada perjuangan, ada usaha, ada proses, ada harga yang harus kita bayar. Dan saya juga berefleksi dari firman Tuhan sore hari ini, bahwa saya juga ada harga yang dibayar. Saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa berdiri sebagai seorang Cafik, dan masih ada lagi langkah-langkah selanjutnya yang harus saya tekuni, yang harus saya persiapkan diri untuk bisa sampai pada tahap yang namanya menjadi pendeta. Menjadi seorang pemimpin atau orang yang berhasil datang dari latar belakang keluarga yang sederhana, menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pribadi. Menjadi tantangan yang luar biasa untuk bisa berjuang, membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada lingkungan, membuktikan kepada orang-orang yang pernah melihat kita dengan pandangan yang negatif. Ketika kita berdiri seperti saat ini, kita sudah bisa menjawab satu tantangan, bahwa semua karena pimpinan Allah dalam proses perjuangan kehidupan kita. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati, berusaha berhasil dengan keadaan latar belakang orang tua yang pas-pasan sederhana, itu membutuhkan perjuangan, harus meninggalkan rasa malu, harus berani berdiri melawan dunia, berani melangkah maju, supaya saya harus buktikan, atau kita harus buktikan, bahwa sekalipun kita terbatas, sekalipun kita penuh dengan keterbelakangan, kekurangan, tapi ada Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melangkah maju, dan tahap demi tahap Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi pemenang. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati, bagaimana kesaksian refleksi ini kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca sore hari ini. Ada satu sosok yang nampak dalam firman Tuhan kita, yaitu salah seorang yang dipakai Tuhan dari latar belakangnya yang begitu sederhana, tetapi dia begitu dikasih kesempatan untuk bisa tampil sebagai seorang pemimpin. Dia datang dari kaum muda, dia datang dari orang paling terkecil di lingkungan sukunya, dari bangsanya, dari orang-orang yang mungkin tidak dianggap untuk bisa berdiri menjadi pemimpin atau memenangkan suatu perjuangan. Tapi Tuhan memampukan dia untuk bisa membuktikan kepada bangsa yang besar, bangsa Manasye, bahwa orang yang saya sebutkan ini ialah Gideon. Dia satu sosok yang luar biasa, dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Dia sebenarnya tidak mampu, dia juga datang dari latar belakang yang sederhana, tapi ketika dia memberi diri untuk berani berjuang, dia tahu bahwa Allah ada dalam kepemimpinannya. Dia tahu bahwa Allah menuntunnya untuk sampai kepada pemenang yang luar biasa, yang kemudian kita kenal, yang dalam firman Tuhan di akhirnya nanti kita temukan bahwa dia disebut sebagai seseorang pahlawan yang perkasa, yang gagah berani. Dia berani bertarung sebagai orang muda yang sederhana, datang dari latar belakang keluarga yang sederhana, dari suku yang kecil, tapi dia diproses Tuhan untuk menjadi pemenang. Dia membuktikan kepada kaum kecil bahwa sekalipun kita kecil, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Ini kesaksian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Kalau kita punya mimpi untuk berkarya, izinkan Roh Tuhan memakai kita sebagai alat supaya pelayanan kita diberkati Tuhan, supaya kita dituntun Tuhan. Setiap perjuangan kita perlahan-lahan Tuhan buat menjadi pemenang. Tuhan membuktikan kepada orang-orang, kepada dunia, bahwa yang kecil itu juga Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya.
Refleksi iman yang luar biasa bagi setiap kita, bagi saya, bagi jemaat Tuhan sekalian, bahwa kita di mata Tuhan tidak ada yang paling besar, tidak ada yang paling kecil. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, Dia bisa melakukan perkaranya, dan kita bisa melihat itu ketika kita memberi diri untuk ada dalam penyertaannya. Ketika kita berdiri menjadi pemenang, kita berdiri menjadi seseorang yang sukses, kita bersyukur dalam apa yang menjadi harapan kita dikabulkan Tuhan. Ingatlah bahwa di belakang proses kita, ketika kita menangis, ketika kita bertekuk lutut, kita menengadah ke langit, kita bersuara dalam doa, disitulah kita memahami bahwa semua yang terjadi dalam diri kita, keberhasilan, kesuksesan adalah karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Menjadi orang muda di tengah-tengah lingkungan kehidupan kita menjadi satu tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita boleh memberi diri untuk menjadi tulang punggung gereja, melihat gereja, masa depan gereja sebagai sesuatu yang perlu untuk dikembangkan. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang harus kita buat. Kita berkarya sebagai orang muda, memberi diri sebagai orang muda. Tentu tantangan ini menjadi sesuatu hal yang menggoncang keberanian kita. Tapi mau tidak mau, kita harus berani melangkah. Kita buktikan kepada orang tua bahwa kita yang berdiri saat ini adalah kita yang mau menata masa depan gereja menjadi lebih baik. Kita tidak melihat gereja sebagai gedung, sebagai tempat, tapi kita melihat gereja sebagai sarana untuk kita berproses bersama Tuhan. Kita melihat gereja sebagai tempat untuk banyak orang bisa terpanggil mengikut Tuhan. Dan jangan pernah meragukan kasih Tuhan, bahwa ketika kita berusaha melangkah, merangkul banyak jiwa datang kepada Tuhan, di situ Tuhan bekerja untuk keberhasilan atau kesuksesan kita. Mari sebagai orang muda, kita memberi diri dalam ketulusan, membuka hati kita, memberi ruang kepada roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan sebagai orang tua, mari kita mendukung anak-anak kita sebagai kaum muda, kaum mudi, untuk mereka berani menunjukkan jati diri mereka sebagai pemuda Kristen yang luar biasa. Ketika mereka bisa menciptakan sesuatu sebagai karya keselamatan Allah, merespon itu sebagai anugerah, maka disitulah kita melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, berjemaat, bahkan lingkungan masyarakat. Inilah kesaksian firman Tuhan sebagai refleksi iman untuk setiap kita, untuk saya, untuk jemaat, untuk kaum muda, dan untuk anak-anak. Mari kita satu hati, satu tekad, satu tujuan, membawa misi pelayanan Allah untuk kerajaan sorga dinyatakan di mana saja kita berada. Ingatlah bahwa setiap proses kita, dalam setiap perjuangan kita, sekalipun kita capek, sekalipun kita lemah, kita merasa tidak mampu, yakinkan diri kita sebagai orang Kristen yang beriman bahwa Tuhan menyertai kita. Ketika kita memahami itu, maka dengan sendirinya Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Selamat berefleksi tentang firman Tuhan, memberi diri untuk melayani Tuhan, dan memahami kehadiran Tuhan dalam setiap proses kita, karena setiap hasil tidak pernah mengkhianati proses yang sudah kita lewati. Amin.